to save my life. Had to get involved again. Halo Sobat Sipaling Chelsea, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada ya. Di video kali ini saya ingin membahas beberapa kabar terbaru seputar tim kesayangan kita ya, The Blues Chelsea, di mana setelah laga menghadapi Arsenal ya, ini banyak sekali pemain yang mulai dihubung-hubungkan ya, mulai dikaitkan akan didatangkan oleh The Blues di bursa transfer Januari nanti. Oke, saya coba sedikit merangkum ya, pemain mana saja yang saat ini dikaitkan dengan The Blues. Oke, saya mulai dari kabar yang terbaru dilansir dari Diario Sport ya. Chelsea dilaporkan tertarik dengan potensi kesepakatan transfer 100 juta euro untuk gelandang Barcelona Gavi, dengan raksasa Katalan berada di bawah tekanan untuk melakukan penjualan besar guna membantu masalah keuangan mereka. Oke. Kemudian ya, kabarnya Chelsea ya. Ini dilansir dari tim Talk ya. Chelsea sedang mempertimbangkan opsi penjaga gawang baru untuk tahun 2024 dan cenderung merekrut pemain baru di akhir musim. Chelsea sedang memantau situasi Ramsdale di Arsenal senilai 60 juta pounds dan akan tertarik untuk menandatangani kontrak jika ada peluang. Ya, jadi itu adalah beberapa kabar setelah laga menghadapi Arsenal. Kemudian ya, saat ini juga ya, Chelsea sedang dihubungkan dengan Nico Williams ya, striker dari Atletico Bilbao, kemudian Victor Osimhen ya, Tammy Abraham ya, dan juga striker dari Stuttgart ya, yakni Sergio Guirassy ya, yang sudah mencetak 15 gol dari 9 penampilannya bersama Stuttgart musim ini ya, 14 gol di Bundesliga dan 1 gol di DFB Pokal ya, dan dia mampu mencatatkan 1 assist ya di La Liga dan juga di Bundesliga dan juga DFB Pokal ya. Jadi ini bisa menjadi opsi untuk The Blues jika gagal mendapatkan Victor Osimhen ya, karena kita tahu bersama Victor Osimhen ini juga minati oleh Liverpool ya, untuk menjaga-jaga jika Mohamed Salah pergi dari Anfield ya, menuju Liga Arab Saudi ya. Jadi kita punya saingan ya dari Liverpool ya. Kabarnya juga Arsenal tertarik mendatangkan Victor Osimhen, tetapi ya Chelsea masih punya peluang. Namun andaikan gagal ya, Sergio Guirassy ini bisa menjadi opsi yang sangat baik bagi The Blues Chelsea. Oke, tetapi ya saat ini ya dikabarkan dari The Athletic ya, Chelsea tidak mencari pengganti Sanchez dan ada keyakinan bahwa dia memiliki semua alat untuk menjadi salah satu penjaga gawang terbaik di dunia ya. Karena ya saat ini Sanchez memiliki pendukung penting di Cobham ya, dalam diri Ben Roberts, mantan pelatih kipernya di Brighton and Hove Albion dan sekarang menjadi kepala kiper di Chelsea ya, kepala pelatih kiper di Chelsea ya. Jadi sudah terbantahkan ya kabar mengenai ketertarikan The Blues atas Ramsdale ya dari Arsenal. Dan sebagai fans ya, saya juga tidak setuju kenapa The Blues ini selalu ingin mendatangkan penjaga gawang ya dari tim rival kita di Premier League yang menjadi kiper nomor 2 di tim sebelumnya. Contoh Robert Sanchez, kita datangkan dari Brighton setelah Sanchez kalah bersaing dari Steele di Brighton. Kemudian ya, saat ini kita mencoba untuk mendatangkan Ramsdale dari Arsenal setelah Ramsdale
ini ya kalah bersaing dari David Raya di Arsenal. Ya, tetapi kalau kita berkaca ya, melihat laga terakhir ya, pertandingan terakhir The Blues ketika menjamu The Gunners Arsenal di Stamford Bridge, ya memang ada beberapa sektor yang harus dibenahi oleh Mauricio Pochettino. Ya, bukan berarti saya lebih pintar dari Pochettino, tetapi saya melihat ada beberapa hal yang harus dievaluasi kembali oleh Pochettino sebelum bursa transfer Januari nanti. Oke, yang pertama yang harus segera dibenahi oleh Pochettino tentunya sektor lini serang. Ya, sektor lini serang ini ya sangat mempengaruhi hasil pertandingan The Blues di laga menghadapi Arsenal, di mana ya lini serang kita tidak mampu melakukan kill the game ya, sehingga The Blues harus puas bermain imbang 2-2, terlepas dari blunder ya yang dilakukan oleh Robert Sanchez yang membuat Arsenal mampu mencetak gol yang memperkecil ketertinggalan 2-1 ya. Di sini juga terlihat bahwa ya peran striker ya dalam urusan mencetak gol ini sangat vital perannya ya, dimana kita melihat Nicolas Jackson tidak mampu ya memanfaatkan peluang di saat dia sudah one on one dengan David Raya ya. Dia tidak berani untuk melakukan shooting ya, dan lebih memilih melakukan dribbling sehingga David Raya dengan mudahnya ya merebut bola dari penguasaan Nicolas Jackson ya. Padahal ya andaikan Nicolas Jackson ini bisa mencetak gol, saya rasa pertandingan berakhir ya untuk The Blues. Ya, kemudian sektor yang kedua yang harus diperbaiki oleh Pochettino yakni sektor penjaga gawang. Ya, mungkin ya kita bisa mencoba Petrovic untuk menggantikan Robert Sanchez, karena ya Robert Sanchez ya bukan kiper yang buruk ya. Kiper ini adalah kiper yang bagus ya, tetapi yang kita tidak bisa terima adalah kesalahan ya, blunder yang hampir dia lakukan di setiap laga The Blues Chelsea ya. Kita tidak bisa menerima kesalahan demi kesalahan yang dilakukan oleh Robert Sanchez ya. The Blues tidak akan kemana-mana ya kalau Robert Sanchez selalu melakukan blunder ya. Puncaknya ketika menghadapi Arsenal ya, satu kesalahan berbuah satu gol ya, dimana salah passing yang dilakukan oleh Robert Sanchez yang terlalu tanggung ya, jauh dari Enzo Fernandez, sehingga Declan Rice mampu mencetak gol dari area tengah lapangan ya ke gawang kosong yang ditinggalkan oleh Robert Sanchez. Jadi ini yang harus segera dibenahi oleh Mauricio Pochettino ya. Selain dia juga harus mengevaluasi ya setiap pergantian yang dia lakukan ya. Jadi selain kesalahan Robert Sanchez ya, kemudian kurang klinisnya striker kita dalam memanfaatkan peluang ya, pergantian pemain juga sangat mempengaruhi hasil pertandingan ketika The Blues menghadapi Arsenal ya, dimana pergantian pertama ketika Michael Mudryk digantikan Nicolas Jackson ya, ini saya melihat bahwa serangan The Blues ini mulai berkurang ya. Tekanan The Blues ke lini pertahanan Arsenal ini sudah sedikit menurun ya, dimana ketika Michael Mudryk masih bermain dan Raheem Sterling berada di posisi sebelah kanan ya penyerangan The Blues ya, para pemain bertahan Arsenal ini terlihat tidak nyaman untuk membantu serangan ya, sehingga mereka lebih banyak melakukan possession bola di wilayah permainan mereka sendiri ya. Mereka takut ikut membantu serangan karena kecepatan dari Michael Mudryk dan juga Raheem Sterling ini yang mereka takutkan akan memberikan ancaman yang bisa saja menjadi sebuah gol ya. Ditambah lagi Cole Palmer yang
bermain sebagai false nine ya di laga ini, bermain sangat baik. Dan di saat skor 2-1 dan memasuki waktu yang sangat krusial ya di menit 83, Pochettino lagi-lagi melakukan blunder di pergantian ini menurut saya, di mana dia menarik Cole Palmer dan juga Raheem Sterling ya, digantikan oleh Reece James dan Noni Madueke ya. Bukan pergantiannya yang saya sesalkan ya, tetapi pemain yang dipilih untuk masuk ya, yakni Reece James dan juga Noni Madueke yang selama ini jarang sekali bermain untuk The Blues Chelsea ya. Kalau Reece James ini absen karena cedera ya, lama absen karena cedera. Noni Madueke juga mempunyai masalah yang sama, meskipun dia sudah tampil bersama timnas Inggris U21, tetapi menurut saya ini masih terlalu beresiko lah memasukkan pemain yang jarang bermain di menit-menit yang krusial menghadapi Arsenal pula ya di Stamford Bridge ya. Ini yang tidak bisa diterima oleh para fans sejauh ini, meskipun ya kita merasa senang ya bahwa kapten kita Reece James ini sudah kembali ya, tetapi ya blunder atau pergantian pemain ini harus dievaluasi kembali oleh Mauricio Pochettino. Tetapi secara permainan tim, Chelsea bermain sangat luar biasa. Kita melihat lini tengah semakin solid ya, di mana Gallagher saya rasa tampil lebih baik ketimbang Enzo Fernandez di beberapa pertandingan ya, lebih mobilitas ketimbang Moises Caicedo ya di lini tengah The Blues ya. Padahal Conor Gallagher ini di musim kemarin ini selalu mendapatkan kritikan dari fans The Blues karena tampil tidak sesuai ekspektasi. Kemudian lini pertahanan kita yang dikomandoi oleh Thiago Silva ya, Levi Colwill yang bermain di center back ya, kemudian Malo Gusto, Marco Kurela ini bermain sangat baik, di mana proteksi dari lini tengah kita ini membuat lini pertahanan kita bermain sangat nyaman. Bahkan Marco Kurela ya tampil sangat baik di pertandingan ini ya, di mana dia mampu mematikan ya pergerakan dari Bukayo Saka. Begitu juga dengan Malo Gusto di posisi fullback kanan, dia sukses mematikan pergerakan dari Gabriel Martinelli. Ya hanya saja ya kesalahan di menit-menit akhir membuat Chelsea harus puas dengan skor imbang 2-2 ya. Jadi dengan melihat laga versus Arsenal ya, tentu kita membutuhkan seorang striker ya di bursa transfer Januari nanti. Jadi ada beberapa nama ya, Tammy Abraham, Ivan Toney ya, Nico Williams, dan menurut saya ya Victor Osimhen menjadi pemain yang sangat layak untuk didatangkan oleh The Blues di bursa transfer Januari nanti ya. Kalaupun kita gagal ya, striker Stuttgart ini bisa menjadi opsi ya. Serhou Guirassy ini bisa menjadi opsi untuk The Blues ya, apalagi harganya cukup murah, 17,5 juta euro ya, harga yang dipatok oleh Stuttgart ya, atau klausul pelepasan dari Serhou Guirassy ya. Tetapi andaikan kita juga gagal mendatangkan ini ya, saya rasa striker Bayer Leverkusen ini bisa jadi pilihan ya, dimana dia sudah mencetak 7 gol dari 8 laganya di Bundesliga, yakni Victor Oko Boniface ya. Jadi mungkin itu yang bisa didatangkan oleh The Blues untuk mengisi lini serang yang sampai saat ini belum memberikan sebuah kenyamanan ya bagi lini tengah dan lini belakang ya. Suplai bola dari lini tengah sudah cukup baik ya, dari Michael Mudryk, dari Cole Palmer, kemudian dari Conor Gallagher, Enzo Fernandez, Moises Caicedo. Tetapi ya striker kita sejauh ini ya belum bisa mengkonversi peluang menjadi gol, dan ini ya sangat
vital tentunya ya bagi Chelsea jika ingin bersaing di papan atas klasemen Premier League musim ini ya. Sementara untuk posisi penjaga gawang ya Alan Ramsdale jangan dulu lah ya, kita bisa memaksimalkan Petrovic terlebih dahulu ya, memberikan kesempatan kepada Petrovic untuk bermain ya, menggantikan Robben Sanchez yang sering melakukan kesalahan. Oke. Dan untuk Gavi ya, saya rasa ya kita tidak harus membuang uang 100 juta euro untuk mendatangkan pemain ini ya. Lini tengah kita sudah sangat solid ya, ditambah lagi kalau Romeo Lavia ini kembali dari cedera, kemudian Christopher Nkunku ya, belum lagi pemain yang saat ini sedang dipinjamkan ya, seperti Andre Santos, kemudian Cesare Casadei ya, ini pemain-pemain yang bisa dibilang pemain yang bisa mengisi posisi di lini tengah The Blues. Ditambah lagi ada Leslie Ugochukwu yang sejauh ini tampil sangat baik, hanya kurang mendapatkan kepercayaan dari Pochettino ya. Padahal di laga menghadapi Arsenal ya, saya sangat berharap Leslie Ugochukwu ini dimainkan untuk menggantikan salah satu ya dari double pivot kita, entah itu Enzo Fernandez atau Moises Caicedo ya, karena di menit-menit 70-an ke atas ya, saya melihat Moises Caicedo ini sudah kelelahan ya. Yang paling nampak itu adalah Enzo Fernandez sudah sangat kelelahan ya, dimana mereka baru saja bermain di kualifikasi Piala Dunia di hari Kamis ya kalau tidak salah, terus bermain lagi untuk The Blues di hari Sabtu ya. Mereka pasti lelah dalam perjalanan ya dari negara mereka ya, dari Amerika menuju Inggris ya. Jadi ya saya rasa blunder Pochettino ya, ini tidak mengganti Enzo Fernandez atau Moises Caicedo di laga menghadapi Arsenal. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya share di video kali ini. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau teman-teman punya pendapat lain ya terkait tim kesayangan kita, silahkan ketik di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Saya Ilham, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.